Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazil Iqdami dengan NUPTK 5834766671318082. Saya merupakan dosen pada program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya gunakan sebagai contoh praktik pengajaran adalah Landasan Sosial Teknologi Pendidikan yang selanjutnya kami singkat sebagai LSTP. LSTP merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 satuan kredit semester dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Rincian pertemuan tersebut terdiri atas 7 pertemuan pembelajaran sebelum ujian tengah semester, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 7 pertemuan pembelajaran setelah ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan secara luring, daring, maupun hibrid sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interactions, and Assessment yang dipadukan dengan model Blended Case-Based and Project-Based Learning. Dalam merancang pembelajaran, saya mengacu pada 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, serta capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mata kuliah LSTP sendiri berkontribusi terhadap CPL 6, yaitu kemampuan lulusan dalam menguasai konsep teoretis, praktis, dan etis berdasarkan kaidah ilmiah untuk menghasilkan produk pembelajaran dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang berorientasi pada bidang teknologi pendidikan. Adapun CPMK pada mata kuliah LSTP mencakup kemampuan mahasiswa untuk memahami isu perubahan sosial, menjelaskan konsep sosiologi dan sosiologi pendidikan, mengidentifikasi penelitian sosiologis, memahami dimensi sosial teknologi pendidikan, menjelaskan metodologi sosiologis, serta menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis berbagai kasus dalam teknologi pendidikan. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, CPL dan CPMK, saya menggunakan sejumlah buku dan artikel ilmiah sebagai referensi utama. Seperti referensi pertama adalah karya Alan Januszewski dan Michael Molenda tahun 2004 berjudul Educational Technology, A Definition with Commentary. Referensi ini digunakan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai definisi, ruang lingkup, dan landasan konseptual teknologi pendidikan. Referensi kedua adalah buku Yusuf Hadi Mirso tahun 2007 berjudul Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Buku ini digunakan untuk membantu mahasiswa memahami perkembangan teknologi pendidikan, baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai bidang praktik dalam konteks pendidikan Indonesia. Selain itu, saya menggunakan buku Neil Selwyn juga tahun 2017 yang berjudul Education and Technology, Key Issues and Debates. Buku ini penting untuk membangun kemampuan mahasiswa dalam mengkaji secara kritis berbagai isu, perdebatan, manfaat, dan konsekuensi penggunaan teknologi dalam pendidikan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebutkan, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Ketiga komponen ini tidak dilaksanakan secara terpisah, tetapi saling berkaitan sebagai satu siklus pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, DIA diintegrasikan dengan model Blended Case-Based and Project-Based Learning. Istilah blended ini merujuk bahwa pembelajaran memadukan kegiatan tatap muka atau sinkron dengan kegiatan daring dan asinkron. Komponen pertama adalah delivery, yaitu bagaimana materi, sumber belajar, dan pengalaman belajar disampaikan kepada mahasiswa. Sistem pengelolaan pembelajaran yang saya gunakan adalah Google Classroom. Google Classroom digunakan sebagai pusat pengelolaan materi, komunikasi, penugasan, pengumpulan tugas, dan pemberian umpan balik. Pada tahap delivery, penerapan case-based learning dilakukan dengan menyajikan kasus nyata. Komponen kedua adalah interactions. Interaksi dalam pembelajaran LSTP mencakup interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antar mahasiswa,
serta interaksi mahasiswa dengan sumber dan lingkungan belajar. Komponen ketiga adalah assessment. Penilaian dalam mata kuliah LSTP dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur proses dan hasil belajar mahasiswa. Sistem penilaian hasil belajar pada mata kuliah LSTP terdiri atas aktivitas partisipatif sebesar 25%, hasil proyek sebesar 25%, tugas sebesar 15%, kuis sebesar 5%, ujian tengah semester sebesar 15%, serta ujian akhir semester sebesar 15%. Keseluruhan komponen tersebut memiliki bobot total 100% dan telah disesuaikan dengan sistem penilaian yang tercantum dalam RPS mata kuliah LSTP. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang baik tidak hanya ditandai oleh banyaknya materi yang disampaikan oleh dosen. Pembelajaran yang baik tercermin dari sejauh mana mahasiswa terlibat, mampu membangun pemahaman, menguji argumentasi, merefleksikan pengalaman, dan menggunakan pengetahuannya untuk menganalisis persoalan nyata. Berikut, mari kita simak bersama video pembelajaran saya pada mata kuliah Landasan Sosial Teknologi Pendidikan dengan materi Paradigma Sosial, Teori Sosial, dan Realitas Sosial dalam Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Ada yang sakit hari ini, temennya? Nggak ada? Berarti masuk semua ini? Oke, kalau masuk semua nanti saya absen masuk semua ya di sini berarti ya. Berarti nggak ada yang telat toh? Tidak ada yang telat. Oke, alhamdulillah hari ini kita lengkap. Baik, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa semoga diberikan kemudahan, diberikan hidayah dan juga diberikan nanti keberkahan dalam kita belajar bersama pada pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, kita ini di pertemuan kedua ya, Landasan Sosial Teknologi Pendidikan. Di pertemuan pertama masih ingat kita bahas apa? Bahas tentang realita sosial. Ada yang bisa menjelaskan lagi realita sosial itu apa? Silakan, angkat tangan. Realita sosial. Masih ingat? Ya, silakan Abimayu, gimana? Menurut pemahaman saya minggu kemarin, realita sosial itu merupakan realita di hubungan antar masyarakat, Pak. Jadi di kehidupan masyarakat itu ada sebuah realita yang dinamakan realita sosial. Realita itu apa? Sesuatu yang apa? Kenyataan. Kenyataan, nyata. Realita itu berarti nyata. Fakta ya yang jadi di masyarakat. Lah kalau begitu masih ingat lagi nggak? Kalau kita hubungan dengan pendidikan, berarti realita pendidikan apa? Yang sudah kita bahas minggu kemarin. Kenyataan. Angkat tangan. Ya, silakan. Kenyataan di dunia pendidikan, misalnya kalau misalnya di Indonesia, Mm-mm. Pak, kan kenyataannya sebenarnya pendidikan di kita itu masih belum merata. Apalagi pendidikan belum merata. Terus apa lagi? Kemudian juga ada aspek-aspek seperti fasilitasnya juga Mm-mm. belum merata. Oke. Kemudian kadang ada beberapa kasus-kasus di dunia pendidikan, misalkan di sekolahan, itu ada bullying. Bullying. Oke. Sip. Apalagi? Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Oke, tepuk tangan untuk Aul dan untuk Abimayu. Oke, ya. Baik. Jadi ini akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang apa itu paradigma sosial, teori sosial, dan juga realitas sosial dalam pendidikan. Ya, kita perlu tadi saya bilang adanya pisau analisis atau kacamata yang jernih untuk melihat realitas sosial. Maka di mata kuliah ini akan kami sampaikan dasar-dasar untuk bisa Anda itu punya kacamata yang jernih, yaitu dasarnya adalah tentang paradigma sosial dan teori sosial. Oke. Maka tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu agar harapannya Anda semua itu mampu memahami, mengidentifikasi, dan juga menjelaskan bagaimana paradigma sosial serta teori sosial turunannya itu secara komprehensif, secara mendalam. Dengan harapan bahwasannya setelah Anda memahami itu, maka Anda bisa menggunakan kacamata itu ya untuk apa? Sebagai kacamata analisis dalam memandang realitas sosial
dalam kaitannya dengan pendidikan atau teknologi pendidikan. Karena jurusan kita teknologi pendidikan, dan ini erat kaitannya dengan pendidikan, maka kita menggunakan nanti itu paradigma sosial, teori-teori sosial sebagai kacamata analisis untuk melihat realita dalam konteks pendidikan dan atau teknologi pendidikan. Seperti itu. Lebih dalam lagi, harusnya mahasiswa juga tidak hanya sekedar resah ya, tidak hanya sekedar Anda prihatin, tapi juga bagaimana Anda menjadikan realitas sosial ini sebagai objek untuk Anda kritisi, untuk menjadikan Anda, ketika Anda sudah bisa mengkritisi, maka harapannya Anda juga bisa melakukan sesuatu, do something, ya, tidak hanya sekedar diam dan seterusnya. Tapi itu nanti, do something itu adalah ibaratnya adalah tujuan yang sangat mulia, utama, tapi itu nanti. Untuk bisa do something, kita harus bisa understand something dulu, ya kan? Lah, untuk bisa understand something, dalam konteks ini adalah understand realita pendidikan kita, maka dibutuhkan yang namanya ini, paradigma sosial. Ya. Lalu juga dibutuhkan nanti turunannya ada yang namanya teori sosial. Ya. Kenapa paradigma dan teori sosial ini penting? Karena dengan paradigma dan teori sosial inilah kita bisa menggali, bisa kalau dalam bahasa Jawa itu ngoncei. Ngoncei itu apa ya? Mengupas ya. Mengupas bagaimana ada konteks sosial, ada konteks budaya, ada bagaimana interaksi antar manusia yang ada di dalam dunia pendidikan itu. Kita tahu kalau dalam dunia pendidikan ada banyak aktor kan. Kalau saya mengumpamakan paradigma sosial itu seperti cara pandang. Ya, saya tadi ada yang bilang mindset tadi. Ya, cara pandang. Cara pandang yang luas yang digunakan untuk melihat sebuah realita sosial. Cara pandang yang sangat luas. Setiap orang pasti punya cara pandang yang berbeda-beda. Ya, karena pengaruh dari siapa Anda, dari mana asal Anda, bagaimana Anda dididik, bagaimana Anda dilahirkan dan seterusnya. Itulah paradigma. Ya, cara pandang. Cara pandang kita sangat luas sekali dan itu sangat dipengaruhi. Contoh cara pandang religius dalam menyikapi satu realitas sosial. Realitas sosialnya contoh tadi saya kan mohon maaf hanya memberikan contoh, namanya LGBT. Bagaimana Anda memandangnya? Mungkin, dari Anda mungkin punya cara pandang yang berbeda-beda, tapi bisa dipastikan mayoritas kebetulan Anda itu hidup di Indonesia dengan Indonesia itu sangat religius sekali, maka cara pandang yang akan digunakan pasti cara pandang yang lebih atau dominan condong ke religius. Memandang LGBT itu sebagai sebuah penyimpangan lah atau apa dan seterusnya. Nah, jadi itulah paradigma. Jadi sesuatu yang sangat perspektif yang luas yang membantu orang bagaimana memahami masyarakat, bagaimana masyarakat bekerja dan bagaimana orang itu berinteraksi. Itu paradigma. Oke, paradigma sosial hari ini kita bahas ini. Ada 3 ya, yang paling terkenal. Sebenarnya paradigma banyak, tapi ini yang paling umum saja. Paling umum dan paling sering digunakan ada 3 paradigma, yaitu paradigma struktural fungsionalis, ada paradigma konflik, dan ada paradigma interaksionisme simbolik. Ya, ada 3 paradigma ini yang sering digunakan di ilmu sosial. Ya, akan saya jelaskan. Coba saya jelaskan satu persatu. Ya, struktural fungsionalis. Apa itu paradigma struktural fungsionalis? Ya, paradigma ini memandang bahwasannya masyarakat ini adalah sebuah sistem sosial yang mana karena ini sistem sosial, maka dia terdiri dari bagian-bagian tertentu yang mana antara satu bagian dengan satu bagian yang lain itu saling berhubungan dan menciptakan keseimbangan, menciptakan stabilitas. Yaitu paradigma struktural fungsionalis. Nah, salah satu nanti tokoh utama adalah Emile Durkheim. Lalu yang selanjutnya adalah teori konflik. Paradigma konflik. Sorry, bukan teori, tapi paradigma konflik. Jadi paradigma konflik ini memandang bahwasannya dunia ini itu penuh dengan konflik. Ya, bahwa banyak sekali ketidakaturan di dunia ini karena konflik. Ya. Karena adanya konflik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bisa konflik itu karena faktornya ekonomi. Antara si kaya dengan si miskin. Bisa konfliknya itu karena masalah kekuasaan, karena ingin merebut kekuasaan orang lain. Akhirnya seperti sejarah kita, Anda tahu belajar sejarah bahwasanya dulu sering terjadi perang hanya untuk ekspansi daerah karena demi kekuasaan. Lalu ada konflik yang tidak kalah seru antara Amerika dengan Iran hari ini.
Ya, jadi konflik itu faktornya banyak. Tapi intinya bahwasanya di masyarakat kita, di dunia kita ini tidak bisa dunia kita itu anteng-anteng saja. Di dunia kita itu pasti ada konflik. Entah itu karena faktor ekonomi dan lain dan sebagainya. Lah tokoh utamanya adalah Karl Marx. Ya, ini tokoh yang berpengaruh dalam paradigma konflik karena memandangnya ada konflik antar kelas, ya. Oke, itu paradigma yang kedua. Yang ketiga adalah paradigma interaksionisme simbolik, ya. Yaitu bahwasanya paradigma ini pengen melihat bahwasanya makna yang dibangun sehari-hari itu melalui interaksi antar individu. Ya, Anda itu, kita itu individu. Ya, berarti pemaknaan terhadap hidup ini ditentukan oleh bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Dan interaksi-interaksi itu nanti menimbulkan simbol-simbol yang disetujui, sehingga itulah yang menjadi tatanan yang Anda akan nanti itu setujui. Contoh gini, bahasa. Bahasa itu kan simbol kan? Bagaimana kok saya bisa berinteraksi dengan Anda lancar seperti ini kalau tanpa bahasa? Ya kan? Nah, bahasa itu adalah simbol yang mana itu menyatukan saya dengan Anda. Dan itu bahasa itu pemaknaannya itu tergantung dari interaksi kita. Dalam interaksi kita itu butuh simbol-simbol, butuh bahasa, butuh cara yang kita pahami bersama untuk memaknai sesuatu. Nah, itu interaksionisme simbolik. Bisa dipahami dari tiga paradigma ini? Bisa? Ada yang mungkin belum dipahami? Boleh angkat tangan? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup berarti langsung aja ke studi kasus. Studi kasus dulu dalam pendidikan, ya. Contoh, ketika Anda menggunakan salah satu paradigma ini untuk melihat realitas sosial di dunia pendidikan. Contoh dalam struktural fungsionalis. Jadi dalam konteks pendidikan, sekolah dipandang sebagai institusi yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tapi juga mensosialisasikan nilai-nilai, norma, dan peran sosial kepada siswa sehingga tercipta integrasi dan keteraturan dalam masyarakat. Ya, jadi sekolah itu dianggap sebagai media utama untuk bisa membentuk manusia yang nanti itu manusianya itu bisa fungsional di masyarakat. Konflik dalam dunia pendidikan, paradigma ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana akses terhadap sumber daya menciptakan kesenjangan antara sekolah-sekolah. Contoh nih, dengan paradigma konflik kita bisa melihat bahwasanya di Indonesia ini masih ada ketimpangan dalam akses pendidikan, akses katakanlah sarpras umpamanya, akses teknologi. Ketika ada, mohon maaf ini, orang luar Jawa kok masih gagap menggunakan teknologi dibanding Anda orang Jawa yang sudah pintar menggunakan teknologi, kita bisa menggunakan paradigma ini. Karena apa? Kok bisa terjadi perbedaan tadi? Karena ada perbedaan akses, sehingga orang di Jawa mungkin lebih fasih dalam menggunakan teknologi dibanding orang di luar Jawa, umpamanya seperti itu. Nah, itu. Lalu paradigma yang ketiga, interaksionisme simbolik, ini bisa kita lihat di dalam lingkungan kelas, interaksi antara saya dengan Anda, ya, itu dalam bentuk yang spesifik. Contoh, kita setujui kalau Anda itu pintar, kalau Anda itu berprestasi, maka saya memberikan pujian, ya kan? Kalau Anda itu bermasalah, saya memberikan punishment, kan seperti itu kan? Nah, itu kan yang kita setujui. Atau contoh umpamanya, kalau Anda berbicara dengan saya, apakah sama ketika Anda berbicara dengan teman sebaya? Beda kan? Kenapa beda? Padahal saya nggak mau dibedakan. Kenapa? Kenapa kok harus dibedakan? Saya nggak mau dibedakan. Biar sopan. Karena dianggap lebih sopan. Nah, sopan itu adalah simbol. Ya, simbol interaksi antara saya dengan Anda. Ya, sopan itu dimaknai sebagai simbol ya tadi, ya tentang interaksi saya dengan saya yang dianggap diterima. Kan seperti itu. Nah, makanya ada kesopanan, ada sebenarnya. Nah, itu namanya interaksionisme simbolik. Oke, paham ya? Oke. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, ini mulai Anda silakan buat satu kelompok 2 mahasiswa, silakan Anda bisa dengan kiri kanan Anda. Carilah satu berita apapun mengenai kabar pendidikan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Anda kan bawa laptop kan? Silakan Anda googling, ya, kabar berita terbaru, terupdate.
lalu diskusikan dan analisis berita tersebut dengan salah satu POV saja. Salah satu POV dari paradigma yang 3 tadi. Anda boleh menggunakan paradigma apapun untuk melihatnya. Lalu buat laporan sederhana dalam PPT, setelah itu nanti dipresentasikan. Oke, siap? Siap? Oke, silakan langsung berkelompok. Bisa dengan kiri kanannya. Baik teman-teman, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nazil dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis berita SPMB 2026 dalam perspektif paradigma konflik. Jadi di sini kami menemukan suatu berita mengenai SPMB, sistem penerimaan murid baru, yang mana datanya itu terdapat beragam sekali teman-teman. Nanti akan kita ulik masalahnya, kemudian kita akan menganalisisnya dengan paradigma konflik. Dalam tentang SPMB 2026 itu masih ada perbedaan antara daerah A dengan daerah B dalam seleksinya, kompetisinya, dan juga rebutan kursinya. Nah, di sini ada juga nih temuan data dari berita JPPI. 301 laporan dugaan pelanggaran diterima sepanjang SPMB 2026. Pelanggaran apa aja? Yang pertama, ada jalur domisili, 187 laporan, itu paling rawan. Yang kedua adalah jalur prestasi, 69 laporan, itu masalah. Jadi di sini teman-teman, masalahnya tadi udah jelas bahwasanya SPMB itu nggak cuma proses seleksi aja, tapi di sini ada ketimpangan suatu kualitas pendidikan yang memang sistemik di Indonesia. Nah, dari situ paradigma konflik di sini itu menciptakan persaingan konflik dan juga ketidakadilan akses. Nah, mungkin berdasarkan paradigma konflik itu timbullah suatu solusi bahwasanya selama kualitas sekolah itu belum rata, mungkin SPMB ini akan menjadi area rebutan kursi tadi, menjadi masalah utama tadi yang memang sebagai titel judulnya itu adalah SPMB itu menghambat hak anak dalam menentukan jalan pendidikan mereka yang memang berkualitas dan hanya mendapat pendidikan sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Entah dari lingkungannya, entah dari bagaimana mereka itu tumbuh, tempat tumbuh mereka tuh ya adanya seperti itu. Jadi mereka hanya berusaha masuk ke lingkungan yang ada di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan untuk mengangkat tangan. Oke, di sini ada Mbak Dia. Ya. Silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pemaparannya sudah baik sekali. Saya ingin tanya, tadi kan diketahui bahwa ada konflik penerimaan murid baru di antara perkotaan dan perdesaan. Nah, dari hal tersebut, apakah SPMB ini malah mempersempit ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia atau malah memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia? Oke, baik. Tepuk tangan teman-teman buat pertanyaannya. Oke, luar biasa. Mungkin akan kita langsung jawab langsung ya. Betul. Kita melihat tadi terkait berita. Kita memang dasarnya kan berita ya teman-teman. Jadi kalau tadi di sini dengan jelas laporan 6 Juli tadi itu, di sini memang benar. Kalau dari atas itu urutannya konstitusi itu ingin menjamin hak pendidikan untuk semua. Tapi ketika turun kemudian diimplementasikan itu muncul keterbatasan teman-teman. Yang mana sekolah berkualitas itu terbatas dan juga memiliki kapasitas yang kecil. Sedangkan semua orang pengennya buat masuk ke sekolah yang berkualitas. Maka dari itu di sana ada persaingan yang besar. SPMB di sini itu menjadi arena sebuah perebutan kursi itu teman-teman. Yang mana didukung tindak lanjut lebih dalamnya itu ada terbukti kecurangan sekitar 187 laporan. Nah, di sini sudah jelas teman-teman bahwa dari situ ada ketimpangan hak pendidikan bermutu yang memang tidak terpenuhi secara merata. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali tadi kasusnya sudah dijelaskan secara detail dan juga secara kritis oleh Abimayu dengan Rahmat ya. Jadi tentang ketimpangan sosial dalam konteks SPMB, bahkan SPMB yang menjadi kegiatan rutin pendidikan setiap tahunnya itu juga malah bisa menjadi bumerang ketika itu tidak dijalankan secara fair, tidak dijalankan secara baik, maka malah bisa membuat tadi yang dikatakan oleh Rahmat yaitu ketimpangan
kualitas pendidikan seperti itu. Ya, terima kasih Rahmat dan Abimayu. Oke, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Jadi saya harap nanti untuk kelompok yang lainnya mungkin yang hari ini belum bisa presentasi bisa diskusi lagi di di kesempatan yang lain. Mungkin minggu depan kita bisa diskusi lagi atau nanti setelah ini bisa berdiskusi di luar kelas sambil kita nanti bisa ngobrol lebih santai seperti itu. Oke, sebelum kami akhiri tentu saja kita harus merefleksikan dulu apa-apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk itu kami memohon salah satu dari Anda untuk bisa membantu kita untuk merefleksikan, mereview lagi apa yang sudah kita pelajari secara bersama-sama. Siapa dari Anda yang berkenan? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Disrun. Oke. Ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tadi terkait tentang paradigma sosial, di mana kita tadi mengetahui ada tiga dari paradigma sosial itu. Yang pertama itu ada paradigma sosial struktural fungsionalis, yang dimana ini tuh membahas terkait tentang memandang bagaimana suatu realitas sosial itu sebagai suatu sistem yang memiliki bagian-bagian yang saling terhubung untuk menciptakan keseimbangan. Terus yang kedua itu ada paradigma konflik, di mana ini tuh lebih menekankan kepada pertentangan yang ada di realitas sosial dan juga ketidaksetaraan di antara masyarakat kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir itu kita belajar terkait tentang paradigma sosial interaksionalisme simbolik, yang dimana paradigma sosial itu tuh memandang bahwasanya kita itu memandang suatu realitas itu terjadi karena adanya interaksi antara individu dan masyarakat, sehingga nanti memunculkan simbol-simbol yang itu disepakati bersama dan menjadi suatu realitas yang ada gitu, Pak. Baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Disrun, teman-teman semuanya. Luar biasa. Terima kasih sekali, saya apresiasi tidak hanya untuk Disrun, tapi juga untuk teman-teman semuanya yang hari ini sudah aktif berpartisipasi dalam perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih untuk teman Anda semuanya, tepuk tangan. Ya. Dan selanjutnya, jangan hanya berpuas pada tepuk tangan, ya tunggu dulu, jangan hanya tepuk tangan dulu, karena masih ada satu tugas lagi buat Anda semuanya. Ya. Kok no sih? Ya, ini untuk mempertebal pemahaman Anda. Katanya kan ini kan deep learning ya, jadi harus ada tugas tambahan lagi biar Anda nanti juga lebih bisa memperdalam pemahaman tentang materi kita hari ini, yaitu tentang paradigma sosial ya. Jadi tugasnya adalah tugas individu ya. Jadi nanti tugasnya sudah saya share di Google Classroom ya. Silakan dibuka di Google Classroom-nya. Nanti tugasnya adalah tugas individu ya, bukan tugas kelompok tapi individu. Silakan nanti kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di Google Classroom, lalu dikerjakan, deadline-nya nanti 4 hari lagi ya, Rabu 29 Juli jam 12 malam ya. Ya, harapannya Anda jangan mengerjakan sampai mepet-mepet jam 12 malam. Kalau bisa besok atau lusa sudah selesai. Jadi saya juga tidak ingin mengganggu waktu tidur Anda, saya tidak ingin mengganggu well-being Anda ya. Jadi silakan dikerjakan lebih cepat lebih baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami tentang instruksi yang ada di Google Classroom, nanti silakan ada di Google Classroom kan ada kolom komentarnya ya. Silakan nanti bisa tanya di sana dan insya Allah saya akan nanti merespons secara cepat seperti itu. Itu saja tentang tugasnya, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan juga jangan lupa materinya untuk minggu depan juga sudah saya unggah. Sebelum minggu depan masuk kita ketemu seperti ini, saya mohon untuk bisa mempelajari dulu sehingga nanti ketika Anda masuk sudah punya bayangan apa yang akan kita bahas minggu depan seperti itu. Itu saja. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Cukup clear? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama. Kita berterima kasih pada Tuhan yang sudah memberikan kelancaran pada pertemuan kita pada hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, cukup. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian video pembelajaran kami pada mata kuliah Landasan Sosial Teknologi Pendidikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.